88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur bertemu lagi sama Cik Mita di Sriwijaya Siang. Tentunya mencak biasa Cik Mita bakal ada di teras UMKM dari pukul 11 sampai dengan selesai KG pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal ngobrol sama para pelaku usaha UMKM, mulai dari bidang jasa, terus juga makanan, dan juga masih banyaknya lain. Tapi hari ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, Cik Mita bakal ngobrol sama salah satu pengusaha di bidang jasa. Jasa apa yang sering dicari ibu-ibu? Ya, jasa jahit pastinya. Jadi Cik Mita bakal ngobrol hari ini sama Cek Koderia selaku owner dari Rumah Jahit Ria, yang mana dengan tema itu hari ini dapur tukang jahit, cerita di balik layar Rumah Jahit Ria. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngobrol di teras UMKM. Untuk dulur yang menonton siaran ini bisa nonton langsung di YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital, dan pastinya bisa didengarkan melalui frekuensi 88,4 FM. Dan langsung saja kita bakal berkenalan sama owner dari Rumah Jahit Ria, yaitu ada Cek Koderia. Nah, payo kita kenalan dulu. Kira-kira bisa jahit apa ben? Nah, enak nanya boleh ya, tanya-tanya ke telepon kita 351656 atau ke WhatsApp kagak kita balesi, dan kita jawab langsung bareng sama Cek Koderia. Assalamualaikum Cek Ria, aku panggilnya ya. Boleh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mita. Sehat Cek Ria? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang hari ini ngobrol sama Cik Mita ya, tentunya tentang cerita di balik layar Rumah Jahit Ria. Nah, Cek Ria ini ownernya dari Rumah Jahit Ria di daerah mana nih, Cek? Daerah Limolu. Daerah Limolu. Iya, seberang Ulu Nah, 1. seberang Ulu 1. Nah, wong Ulu ya. Nak nyait baju kondangan, baju dinas, baju apa bisa kan Cek? Insya Allah bisa. Sejauh ini bakal diladeni oleh Cek Ria, kamu jahit karena Cek Ria insya Allah bisa. Datang bae dulu ya. Nah, sebelum kita ngobrol Cek Ria, mungkin Cek Ria boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang nih, sama biar lebih akrab lagi Cek Etena ya. Jadi kalau datang ke tempat Cek Ria tidak canggung lagi. Nah, boleh kenalan dulu Cek Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa RRI. Perkenalkan, saya Ibu Kodaria. Akrabnya itu bisa dipanggil Cek Ria. Nah, kami di sini selaku owner dari Rumah Jahit Ria. Nah, di sini kami menyediakan untuk jasa jahit kayak gitu. Oke, sejauh ini Cek Ria sudah memulai usaha ini dari tahun berapa Cek Ria? Kalau untuk usaha ini sudah berjalan mau masuk hampir tahun ketiga. Berdirinya itu sejak dari 2024. 2024, iya nak masuk 2026, tidak terasa lah 3 tahun. Nah, sebelum buka Rumah Jahit Ria ini Cek Ria ada kesibukan lain atau memang sedari gadis lah hobi jahit? Tidak, jadi dulunya itu posisinya itu terbentur sebenarnya Cik Mita. Jadi dulu tuh kan lagi nak masuk pandemi itu kan lagi banyak-banyaknya pengurangan pegawai. Nah, dulu Cik Ria ini begawai awal mulanya itu kan. Nah, jadi karena memang lah sudah menikah plus lah sudah punya anak juga, jadi kan banyak terbenturnya, akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Karena memang dari segi umur juga kita nilai sudah tidak muda lagi. Ya untuk begawe itu rasanya kayaknya agak cak mana cak itu mencari pekerjaan baru tuh. Dan akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri, dan insya Allah kepengennya bisa ngajak tetangga-tetangga juga kayak gitu, membuka lapangan pekerjaan. Karena susah kayak gitu. Nah, kalau mengingatkan kita nih mencari pekerjaannya dulu kayak gitu Cik Mita. Terasa di kita Cek saro nyari gawe. Apalagi kata Cek Ria tadi umur sudah ngenjuk lagi. Uang pegawai sudah ada batasan umur. Iya, yang muda-muda kalau ibaratnya tuh kan. Jadi Cek Ria membuka Rumah Jahit Ria ini di 2024. Awal akhir pertengahan. Jadi dulu Cek Ria nih iseng-iseng baik sebenarnya tuh awalnya tuh mulanya tuh buka makanan. Nah, karena memang terbentur di tempat dan lain hal, akhirnya buka jasa. Dulu tuh ikut ini Cik Mita, ikut pelatihan dari Disnaker Palembang dari kota. Dulu ada ngadoken semacam kayak pelatihan itu. Nah, kebetulan Cik Ria mele yang menjahit. Jadi memang
dari awal pelatihan sudah memilih pelatihan menjahit ini. Iyo, ditekun ini Iyo, pelatihan penjahit iyo, itu. Berarti di 2024 tengahan buka rumah jahit Ria ini, dan itu dengan berbekal dari ilmu pelatihan tadi, Cik Ria. Iyo, jadi modal nekat ibaratnya jika tuang Palembang tuh kan pelatihan cuman sebulan, langsung kita genjotkan buka usaha. Oke. Iyo. Itu untuk awal-awal Cik Ria nerimo apa be, Cik? Awal-awal itu kita permak dulu. Oke. Nah, kemudian kita dalami lewat YouTube ilmunya itu. Jadi kalau misalkan masih kebingungan cara masang resleting apa lain-lain, terpaksa buka YouTube dulu. Jadi awal-awal customer Ria tuh agak nunggu lama karena memang ilmunya otodidak itu karena bekal untuk dari pelatihan tadi cuma sedikit. Jadi memang ketika itu buka permak dulu, Yo, Ria, buka permak dulu. Buka permak itu pun masih modal-modal YouTube Ya, ada bantuan YouTube kan, Google. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Cik Ria sudah nerima jasa apa be untuk jahit? Kalau untuk sekarang kita lah sudah bisa bikin baju, insya Allah. Terus ke depannya ini kita sudah lah buka wacana itu dengan beberapa owner butik untuk ngadukan kerjasama, misalkan buat kaos kayak gitu ataupun buat seragam apa kayak gitu. Oke, berarti kalau kerjasama dengan butik itu skalanya sudah besar dong, Cek. Iya, berarti tidak do sikok duo lagi yang digawe ke. Iya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan minimal selesai nih, iya, Cek Ita. Kan, paling dikit selesai. Untuk gawe kenya sekarang masih gawe dewe, apa sudah ada kawan-kawan yang ada yang bantu-bantu, cuman ibaratnya tuh belum pegawai tetap ya, cuman itu bantu-bantu baik. Kalau misalkan Cek orderan agak banyak dikit, kita ajak lah ibu-ibu yang di sekitaran rumah kita yang memang basicnya itu mereka nih rata-rata sudah bisa menjahit, cuman mereka nih semacam kebingungan cak mana cara nyalurkan kepacaan mereka itu. Berarti di sini misalnya tuh bantu-bantu ini dalam artian Cik Ria yang mola, Yo. ya, Cik Ria yang gunting, dia tinggal nyambung-nyambung Yo, sudah ada benernya, basic. jahit-jahitnya itu mereka tuh. Nah, Cik Ria, berarti kan ini sudah hampir 3 tahun Cik Ria ya? Iya. Pasti sudah banyak nih requestan dari customer, mulai dari gaun yang mekar, yang berbentuk bunga, yang berbentuk apa be, dan itu selalu Cik Ria terima, atau mungkin terkadang Cik Ria juga menolak nih untuk requestan seperti yang mungkin Cik Ria berpikir oh belum bisa nih buatnya. Ada enggak penolakan Cik Ria? Kalau penolakan pasti ada kayak gitu Cik Mita, karena kita juga motonya itu pelanggan puas kayak gitu. Nah, jangan sampai mereka tidak balik lagi. Jadi kalaupun misalkan memang belum paca, terpaksa kita arahkan ke rekanan kita. Oh iya. Jadi kita ada rekanan lain. Kalau misalkan memang di tempat kita dari segi SDM dan peralatannya juga belum mendukung, kita arahkan customernya tadi ke tempat rekanan kita tadi, dan alhamdulillah customernya juga bersedia. Jadi kita tidak nolak nih ibaratnya tuh kan. Iya, langsung nunjuk referensi tempat lain Cik Ria. Takutnya kaget bener kata Cik Ria, kalau pelanggan ndak puas tuh dia ndak balik lagi terus tuh ngedongkol ya. Iya, terus dia ngomong pula kalau dewek kan zaman sosial media nih curhat di mana-mana kan. Ngeri baik kita tuh. Iya, lebih baik kita kayak membatasi tapi kita kasih rekanan yang lain yang memang sudah pasti dia sudah pasti dia bisa. Takut nian CE sekarang. Iya, ada nian. Gampang viral jahit baju di mana di situ tempat Cik Ria ujinya kan. Oke. Nah, sejauh ini Cik Ria kan bisa dikata Cik Ria tuh modal nekat ya untuk buka usaha jahit ini di 2023. Untuk permodalan dewek Cik Ria, usaha jahit ini kan bukan sekedar cuman gunting jarum dan benang tapi ada mesin-mesin yang harus dibeli. Untuk permodalan pertama Cik Ria, cak mana Cik Ria? Di tengah 2023 tuh kita tuh ya new normal lah ya, baru berbalik dari masa-masa kita pasca Covid. Iya bener nih. Jadi dulu tuh kita nih ibaratnya tuh kan di depan rumah atau di tempat usaha kita tuh kan banyak perbankan. Nah, jadi modal-modal nekat tadi tuh melipir-lipir lah ke arah bank situ. Kebetulan kita masuk ke BRI itu dibantulah sama BRI lewat kredit usaha rakyat. Oke. Dari situ Cek ya. Iyo. Langsung beli bahan alat-alat Iyo. ya.
berarti memang modal nekatnya Iya, ya. Meleper-meleper tanya-tanya ternyata menyanggupi Iya, seperti itu, bisa Cek. dibantunya kayak Dibantu gitu. ya. Nah, sampai sekarang berarti Cek Ria sudah hampir 3 tahun berusaha dan juga terkadang ngajak dulur-dulur yang di dekat rumahnya untuk membantu usaha Cek Ria ini. Iya. Sejauh ini Cek, untuk range harga, kawan-kawan tuh kan mungkin takut nih nak datang ke tukang Iya. jahit ya. Biasanya tuh bali bahannya murah, jahitnya mahal, atau mungkin kadang serba salah tuh kawan-kawan kita dulur pendengar perempat dari Palembang nih dapat bahan bridesmaid. Iya. Yang uji kita tidak mahal-mahal nih ya, tapi nak jahit upahnya lebih mahal dari kain. Kalau di tempat Cek ya dewe, range harga untuk baju-baju tuh sebenarnya berapa sih Cek untuk di rumah jahit Ria? Nah, kalau untuk di Cek Ria ini sebenarnya agak beda dari tempat lain. Jadi Cek Ria tuh ini tidak ada menetapkan harga, cuman apa namanya itu kita gawekan dulu, kayak biarlah customer yang netapkannya. Oh. Iya, jadi Cek itu ininya apa namanya spesialnya di tempat kami ini. Kalau misalnya customer itu apa namanya itu ngerasa puas apa segala macam, dia pasti bayar. Bayar sesuai dengan harga pasaran Cek itu. Nah, misalkan kita apa namanya tuh bikinkan atasan kayak gitu, nah kan upahnya itu rata-rata 100 sampai 150 Cek Mita ya. Nah kita tidak ada kasih patokan harga langsung Bu 150, tapi kita gawekan dulu, kita jingokkan dulu kualitasnya. Kalau dia puas, dia tidak kate yang mak mano kayak kita langsung ringnya harganya segini sampai segini. Nah nanti customer silakan pilih harga seberapa tingkat kepuasan dia. Misalkan dia ngerasa alhamdulillah kepuasannya sampai 100%, dibayarnya kayak gitu sesuai dengan yang itu. Cuman kita tidak pernah yang apa namanya tuh netep kenian itu berapa kayak gitu Cek Mita. Oke, berarti Cek Ria sendiri tidak berpatokan dengan harga khusus Yo, ya. jadi kita tunjukkan dulu kualitas kita segini. Nanti customer bisa melihat, oh aku dengan kualitas segini aku akan bayar segitu kayak gitu. Oke. Sejauh ini Waduh. alhamdulillah aman-aman Cek Mita. Aman-aman deh ya. Nah, berarti sama halnya dengan wong-wong yang jahit seperti jahit kebaya, setelan songket, seperti itu juga Cek Ria terap ke untuk konsumen itu. Atau terkhusus untuk songket dan yang lain-lain itu ada harganya Cek Ria? Nah, kalau yang memang harga bajunya apa bahannya memang kualitasnya ada, ya kita juga ada rate-nya kayak gitu. Iya, karena kalau ada kerusakan balik ke Iya, situ, Cek, karena ya? risikonya tinggi. Cuman kalau misalkan memang baju yang kata Mbak Mita yang bajunya dari bridesmaid ya, yang memang kadang-kadang harga jahitnya selangit, cuman bahannya tadi dipakai sekali 2 kali kan kita kadang-kadang kasihan juga sama customernya ya, jadi kepajangan baju tadi tuh. Nah makanya yang itu tadi yang memang bahannya tadi menengah ke bawah tadi kita tidak dikasih rate khusus kayak gitu, karena resikonya juga tidak begitu besar. Oke, berarti balik lagi ke customer ya, nak bayar Iya. berapa dengan rate harga yang ada di pasaran, ke customernya Cek Ria ini bisa memilih tingkat kepuasannya. Iya, kalau dia bayarnya. memang puasnya, ya dia bakal pasti apa namanya tuh bayar di rate yang Paling memang- tinggi, Iya, betul. cuman namanya dia ngerasa gondok, cak mana segala macam, dia ambeknya yang di sedang atau di bawah kayak Oke, gitu. sejauh ini aman Cek ya? Aman, karena kita lakukan dengan sepenuh hati Cek Mita. Iya, bener-bener. Walaupun dari awal Cek Ia bermodal nekat, modal pelatihan sebulan, sisanya Google sama YouTube, tapi sejauh ini sudah bisa bertahan hampir 3 tahun Cek Ia ya? Ya alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kebetulan 2025 inilah tadi tuh Cek Mita ada lagi pelatihannya dari Disnaker provinsi. Kalau yang awal-awal kan dari Disnaker kota. Nah, kita ikuti lagi Cek Mita sebulan juga. Oh, memperbarui ilmu Yo, lagi, nambah-nambah Cek, teknik-teknik lagi. baru. Heeh. Oke. Nah, kalau teknik-teknik jahit nih kan Cek, kalau zaman dulu jahit lurus gitu. Iya. Kalau di 2025 ini Cek, ya nemu ke perbedaan enggak sih teknik-teknik jahit ini? Kalau sekarang ini nih sebenarnya kalau untuk pola dasarnya sih masih tetap ngikutin yang lama tuh lah kayak gitu ya. Nah, cuman mungkin di alat-alat bantunya. Kalau teknik-teknik menjahitnya sudah banyak juga dibantu sama mesin kayak gitu. Jadi lebih gampang. Iya, Cuman kalau untuk teknik dasar, pola dasar itu kita masih berpatokan di yang lama kayak gitu. Berarti memang tetap masih harus ngepola, Cek, Yo, ya? tetap ngepola. Nggak bisa cak uang tuh Dibantu mesin langsung nggak ya? bisa Cek Mita karena kita kan tipenya jahit rumahan kayak gitu, jadi memang masih kebanyakan manual. Iya, benar. Mulai dari pola sampai ke yang lain-lainnya. Karena memang juga kan paling kalau kita jahit rumahan nih ya paling banter 1-2 baju ya sih ke uang Iya, sebuah Cek. Kecuali kalau memang kayak gros-grosan kayak
pabrik itu lain lagi dulur. Dia Iya. sudah pakai mesin pencetak Iya, polar. benar. Oke. Nah, berarti Cek Ia kan sudah nak 3 tahun tadi. Bisa dibilang awal mula buatnya juga tidak mulus-mulus nian. Iya. Modal nekat, modal dari Google. bank juga, Google, Iya. YouTube untuk alat bahannya segalanya meraba-raba cari Iya, yang benar, bagus. benar. Nah, sampai ke 2025 akhir nah Cek Ia nak 2026. Itu kesulitannya pasti ada Cek Ia ya. Banyak. Ada gak sih Cek Ia yang paling Cek Ia inget kesulitan itu dari Cek Ia awal buka sampai inilah nak 3 tahun rumah jahit Ria ini buka? Kalau kesulitannya tuh bisa dibilang banyak nih Cek Mita, karena ya memang satu dari segi ilmunya tadi tuh kita nih dikit yang minim nih kayak gitu. Nah, terus untuk alat-alat juga tidak sesupport yang uang modal besar kayak gitu. Nah, yang pastinya kendalanya itu pertama sekali di alat. Kalau untuk alat-alat itu kan kita masih pakai, kadang-kadang ada alat yang second kayak mesin jahitnya ataupun mesin obrasnya kayak gitu. Nah, yang kedua ya memang kalau untuk kendalanya itu di SDM-nya kali ya. Karena memang kita yang ngajak tadi tuh orang-orang yang memang bukan satu frekuensi lah ibaratnya itu ya, bukan satu dari satu pelatihan, yang memang satu teknik kayak gitu, bukan. Jadi yang memang ibu-ibu yang dulunya belajar secara otodidak. Jadi kita itu kesulitannya ngarahkan kayak gitu. Kita maunya kayak gini, nanti yang dilakukan agak ini dikit kayak gitu, agak jauh dikit dari yang kita arahkan tadi kayak gitu. Karena memang perbedaan ilmu tadi Cek Yo, ya. Perbedaan mereka ilmunya ilmu dulu. Ya. Kalau kita kan ilmu-ilmu budak zaman Ya, sekarang yang dapat kita dari kan pelatihan. pengennya satset kayak gitu. Jadi memang kesulitannya sering ditemukan di SDM-nya. Ya di SDM sama di alat-alatan kayak gitu. Mana juga Cek Ria kan dengan bisa dikata kawan-kawan yang ngebantu ini tidak setiap hari mereka tuh ngebantu Iya, kan. bener, Kalau lagi banyak orderan Baru masuk bantu. baru mereka datang untuk bantu Cek Ria ya. Oke. Nah, Cek Ria, kita sudah ngobrol panjang lebar, ini kaki kita bakal sambung lagi obrolan kita. Siap-siap. Kita bakal break dulu ya dodolor. Kita masih bakal ngobrol sama Cek Ria siang ini di teras UMKM dengan tema dapurnya tukang jahit, cerita di balik layar rumah jahit Ria ya. Untuk yang nak nanya boleh langsung ke YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga boleh ke aplikasi kami RRI Digital, dan juga di WhatsApp 089778848884. Kita bakal balik lagi untuk sambung obrolan kita siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Apa? Dah, rego sayur naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini Abah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Sebelum bertanaman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Nah, jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali.
Baik pendengar, kembali kita di Teras UMKM. Siang hari ini masih sama Cek Mita dan Cek Ria selaku owner dari Rumah Jahit Ria ya. Yang mana tadi sudah kita cerita-cerita tentang Cek Ria yang memulai usaha ini dari mendapatkan pelatihan dari pemerintah kota dan juga saat ini lagi menjalani pelatihan dari pemerintah provinsi untuk usaha jahitnya ini. Tapi akan terus berkembang pastinya di 2026. Nah, untuk itu kita tadi kan sudah membuka line telepon dan pertanyaan untuk dulur pendengar perempuan dari Palembang melalui WhatsApp. Dan langsung baik kalau ada yang masuk kita bakal tanya sama Cek Ria mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami siang hari ini. Cek Ria, kita sambung lagi obrolan kita ya siang ini. Siap. Nah, tadi kan Cek Ria cerita-cerita bahwasannya memulai usaha ini tidak mudah karena memang nol nian, terus memodal ke dari pelatihan-pelatihan yang didapat dari pemerintah kota. Iya. Nah, kalau sejauh ini Cek, setelah Cek Ria mengikuti pelatihan dari pemerintah kota kan 1 bulan langsung buka usaha. Nah, ini sedang mengikuti juga pelatihan dari pemerintah provinsi. Kalau Cek Ria lagi ngikuti kegiatan-kegiatan pelatihan Cek ini, ada yang didapat tidak sih Cek Ria untuk usaha Cek Ria? Mungkin penambahan alat atau seperti dukungan-dukungan lainnya dari pemerintah ini? Kalau untuk bantuan selain ilmu yang kita dapatkan, kita tuh dapat duit saku yang pertama sekali. Cuman yang nominalnya itu tidak begitu besar. Nah, kadang-kadang dari duit saku itulah kita lekatkan di peralatan yang kecil-kecilnya. Nah, juga untuk bantuan dari pemerintah ini dia itu kayak menyediakan wadah kayak gitu. Wadah dijembatani ke dinas-dinas terkait kayak gitu, ke dinas koperasi kayak gitu. Kalau misalkan memang kita layak dan ini kita bisa ngajukan lewat komunitas atau lewat kelompok itu untuk minta bantuan alat. Misalkan kayak mesin obras. Kalau untuk kami sendiri itu belum pernah ngajukan Cek Mita. Cuman kalau untuk dari rekanan sudah ada. Jadi dia dapat bantuan mesin jahit portable. Oke, berarti kalau mau kita bisa mengajukan Cek ya? Bisa. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak muda yang memang lah sudah kulukilir nyari gawean ternyata tidak dapet. Nah, jadi di Snaker kota ataupun provinsi itu selain menjahit ada jasa-jasa yang lain juga. Kayak servis AC, make up, tata rias wajah gitu, tata rias rambut kayak gitu. Oke, berarti tergantung kita ya Yo, melo apa ya. di mana minatnya kita kayak gitu. Berarti sama halnya Cek Ria tadi, dia memilih untuk minat di bidang jahit ini. Iya. Jadi untuk kawan-kawan mungkin yang agak kesulitan mencari pekerjaan bisa diikuti jejak Cek Ria, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Cek ya. Dengan minat dan bakat yang kamu punya, misalnya tadi Cek Ria di bidang Tata rias wajah. Terus juga ada servis AC untuk yang cowok-cowok dan masih ada banyak yang lain. otomotif. Nah, banyak ya, berarti tinggal kamu tuh lah bercari-cari ya. Iyo. Jadi jangan takut lagi, sekarang nih pasti bakal di jembatan nih lah oleh pemerintah. Apalagi memang di era sekarang Cak Cek Ria tuh ya, Iya. susah cari begawe, tua dikit kita udah terima Iya. uang. Jadi serba salah sih kalau Aduh, kita iya. tuh ya. Belum lagi kita tidak tahu ya kekurangan kita apa Cek tuh. Nah, jadi ya wajar-wajar baik kita mencari dari celah apa yang Kita bisa. benar. Nah, Cek Ria, tadi kita juga buka dari WhatsApp ya, pertanyaan ada dari kawan kita Deris yang nanyo, Cek Ria pernah dapat komplain dari pelanggan? Cak mano cara ngadepinya? Nah, Cak mano Cek Ria ngadepi komplain-komplain dari pelanggan-pelanggan Cek Ria nih? Kalau komplain itu mengingatkan memang kemampuan kita ini kan terbatas, dari segi alat juga terbatas, ya pasti ada komplain. Nah, kalau untuk komplain-komplain itu siapa penanya? Mbak Deris ya. Mbak Deris, yang pertama sekali kita akui kalau misalkan memang ada kekeliruan dari pekerjaan kita, misalkan kurang apa dan semaksimal mungkin kita usahakan untuk bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan memang harus kita bisa perbaiki. Dan kalau misalkan memang sudah tidak bisa kita perbaiki, ya kita negosiasikan lagi sama customernya, apakah harus diganti atau kayak mana. Jadi biasanya tidak berlanjut komplainnya, dia akan ngerasa lulu kayak gitu. Lihat pertanggungjawaban kita tadi. Kalau sejauh ini, kalau di Rumah Jahit Cek Ria itu komplainnya selalu kita perbaiki. Cuman alhamdulillah komplainnya belum keras-keras, belum pernah ketemu komplain yang keras nian kayak gitu.
Kalau komplain tuh paling komplain cak mana Cek Ria kalau di rumah Misalkan jahit Ria? kita motong terlalu kepanjangan. Oh. Misalkan Ceria, ini belum sesuai kayaknya dengan badan aku nih. Bisa udah dipendekin lagi. Yuk kita perbaiki, kita pendekin lagi. Terus baju, misalkan kita bikini baju, pernah kejadian. Kita sudah ikuti sesuai pola segala macam. Cuman si customernya bilang kurang ngepres di body kayak gitu. Oh. Pengennya kopnatnya itu misalkan ditambah lagi. Padahal kan kalau ngikutin pola kopnatnya itu sudah sesuai standar. Kalau kita ambil lagi khawatirnya merubah pola. Cuman karena memang permintaan customer, ya kita harus tetap ikutin. Dan akhirnya kita perbaiki kopnatnya itu kita tambah lagi dan alhamdulillah sesuai dengan kemauannya customer. Oke, berarti Iya. memang balik lagi ke customer ada yang ndak galak panjang nian. Iya. Paling cek itu BCM Iya, motong komplainnya. bawah, Iya. terus kurang ngepres cek Iya, itu, komplainnya. Cuman kalau misalkan yang pecah baju rusak sampai cak mano itu sejauh ini alhamdulillah belum ada. Oke. Karena kita kan menyadari kemampuan kita bahwa kita ini kan baru cek ya sama Mbak Deris ya. Jadi ya kita gawekan semaksimal mungkin lah dulu. Prepare-nya nih baratnya tuh jangan langsung kita asal gunting kayak gitu. Karena kalau misalkan dia sudah digunting otomatis rusak. Oke, jadi memang di sini alhamdulillahnya komplainnya sejauh ini cuma cak kepanjangan, Yo. kurang ngepres, cek itu bae ya. Karena kita lah sudah wanti-wanti dari awal cek Mita. Jadi jangan sampai ada komplain. Kita gawekan seminimalnya lah kayak gitulah. Apa namanya itu risiko yang ada tadi. Kalaupun misalkan takut kita agak kekecian, kita tambahkan lagi bahannya tadi tuh dikit. Oke. Dari pola kita tadi. Jadi ngejut-ngejut misalkan dia komplain, paling dia komplainnya kebesaan. Jadi bisa kita baiki. Kalau dia sudah komplain kekecian apa ya itu. Iya, benar, Itu benar, tipsnya benar. mungkin Mbak Deris. Oke, berarti memang benar kata Wong tuh lebih baik kita beli baju atau bikin baju kebesaan Yo. bisa dibeneri daripada kekecian ndak pacak disambung. Yo, kalau disambung dia sudah jelek. Jelek benar. Jadi memang ketika orang datang tuh Cek ya selalu diingatkan bahwasannya agak dibesak sedikit biar Yo. kalau kekecian bisa dibesai Yo. dari ukuran yang kita ukur di badan Wong itu. Karena kita tuh biasanya cewek-cewek apalagi ya hari ini ngukur berat badan 52, besok pas ngembek berat badan 53 54. Kadang nian terasa dewek ya. Iya, ada nian. Ada nian memang. Kadang kita tidak terasa badan kita tuh agak besar tapi sentinya maju. Iya, gitu. adunia. Oke, jadi memang sejauh ini cuma itu-itulah baik Cek Yo, ya. karena untuk- memang lah diwanti-wanti dari awal tadi Cek Mita. Oke, benar. Meminimalisir kerusakan juga Iya, pastinya Cek ya. uh-uh. Apalagi kalau uang yang bisa dikatok bahannya tuh bahan mahal-mahal. Nah, itu Alangkah dia takut tambah. kita songket yang asli. Nah, asli, Cek Mita. Biasanya bertemu dak Cek ya, wong jahit songket yang mana songketnya bela harga Berapa juta, jutaan, kan? iya. Heeh, Sekarang kan sudah banyak nih songket, ada kelas-kelas ada yang 7,5, Iya. 1,5, 2 juta, 3 juta. Nah, paling mahal Cek ya bertemu dak songket yang Cek itu. Kalau yang di Kito ini karena memang belum terlalu terkenal lah ibaratnya itu kan ya masih yang standar-standar. Kalaupun misalkan ada yang nanyo yang memang lah sudah ngasih tahu bahwa bahan dia itu memang bahan kelas 1 misalkan itu langsung kita arahkan Cek Mita Oh, ke rekanan kita ke rekanan tadi yo ya. karena pastinya dia kan kepengennya ya kualitasnya yang memang benar-benar super kayak gitu. Oh iya benar, karena dia beli dia beli bahan dia udah galak basing-basing ya Yo, Cek ya. kita menyadari juga alat kita tadi kan belum seini Cek Mita, benar, secanggih yang rekanan kayak gitu. Benar, karena dia dari beli bahannya dia sudah memilih yang terbaik, berarti dia nak jahit itu harus lebih cantik kejinoannya Iyo. daripada kita kesalahan aja ganti. Iya. Jadi diarahkan Cek seperti Iyo. itu selalu diarahkan sama Karena rekanan. kendala utama kita tadi memang di alat Cek Mita. Sejauh ini ada rencana enggak Cek nambah alat kah atau mungkin rencana ke depannya nak buka cabang atau nak pindah dari tempat yang sekarang di Maulu ini? Kalau untuk ini kita mungkin fokus di ngembangin usaha di cabang utama nih ibaratnya anggaplah cabang utama lah Cek Mita ya. Jadi kita masih fokus di sini dulu Cek Mita. Jadi kalau misalkan memang yang di cabang utama ini sudah settle nian, kemungkinan besar untuk promosi kita bisa
ngarah ke rekanan lain kayak gitu, buka-buka partner dulu lah ibaratnya itu. Bener, cari-cari Joinan partner dulu. seperti kata Cek Iya tadi. Nah dengan butik ya, Yo. butik itu Cek mana Cek ceritanya sampai bisa bertemu dengan Cek Iya? Kebetulan, nah ini salah satu tips juga untuk rekan-rekan mungkin yang baru nak merintis usaha, itu cobalah cari wadah. Misalkan kayak komunitas kayak gitu. Oke. Di dalam komunitas itu banyak nian macam-macam pelaku usaha kayak gitu. Ya salah satunya yang di bidang jasa kayak gini. Ada barang dan jasa, ada yang lain-lain. Nah dari situlah Cek Mita kita nemukan rekanan-rekanan kita tadi. Jadi dari komunitas Dari itulah Cek Iya komunitas, ketemu dari sama sosial media kayak ketemu gitu. sama kawan yang di butik ini tadi. Itu kalau Cek Mita boleh tahu butik ini Cek Iya requestnya apa nih? Apa ke gamis, spesialis gamis, apa spesialis baju-baju pocokan cewek? Nah kalau untuk yang ini nih dia pengennya baju kaos. Oh baju Iya, kaos. cuman kita masih apa namanya itu lihat-lihat dulu kayak gitu bahan yang cak mano yang dia mau kayak gitu, terus model-modelnya kayak gitu. Nanti kita Masih, fixkan di 2026 kita ambil atau kayak mano kayak gitu. Masih dalam proses ya, berarti Iya. ada progres tiap ketemunya, ada yang dibahas bahannya apa Iya. ya Cek ya? Seperti itu. Oke, berarti sejauh ini Cek ya benar-benar mengembangkan usaha ini ya, karena memang Cek ya nih di sini istilah kata tuh memang fokus di usaha jahit ini Cek ya. Iya, karena memang dapet kata pilihan lain Cek Mita. Karena memang susah kayak gitu. Nah, untuk diri sendiri pun kita lah kesulitan nak mencari lapangan pekerjaan yang lain-lain. Akhirnya ya kita harus menggenjot diri sendiri. Ya minimal bantu orang lain lah kayak gitu. Iya. Nah, selain bantu diri sendiri kayak gitu. Berarti Cek ya benar-benar full time di jahit ya. Sekarang iya. Sekarang ya selain ngurus rumah, anak-anak, keluarga, itu full time-nya dijahit karena juga Iya. jahitnya juga kan di depan rumah ya, dekat Iya, rumah ya. satu kesatuan sama Satu rumah. kesatuan sama rumah. Nah, berarti kan Cek ya sering nih nerima wong-wong yang datang jahit, nggak Iya. ngerti. Kadang kita tuh sudah ada jam buka tutup ya. Tapi kadang ada bae tetangga tuh nyeleneh Iya, jam 9 malam, tiba-tiba minta selesai pagi hari. Itu pernah enggak bertemu-temu yang Cek tuh Cek ya? Ada. Ya, banyak yang kayak gitu. Malahan yang nah upacara kan, jadi jam 10 malam dia ke rumah, mintanya jam 11 malam selesainya. Waduh. itu karena memang tetangga nih ancaknya tuh Iya, ya, iya, tahunian. bener. Pasti bisa ditungguinya kurang-kurang sejam Iya. itu ya. Berarti memang ada yang Cek Ada pasti banyak macam-macamnya. Paling lama kalau jahit baju di Cek ya misalnya seperti gaun atau apa ya, kebaya, itu makan waktu berapa lama sih Cek ya? Kalau yang pecah itu tuh kita sih kondisinya juga Cik Mita. Kalau misalkan memang kita lagi apa namanya itu ada pekerjaan lain kayak handle yang lain, ya mungkin agak lama spare waktunya. Cuman kalau misalkan memang lagi kosong, itu bisa sampai 4 sampai 6 hari kayak gitu buat bajunya. 4 sampai 6 hari cepet juga Iya. ya. Kalau misalkan lagi Kate kosong, gawe ya. kate Kalau permakan. kalau banyak gawe bisa kalau seminggu lebih dah sih. lebih bisa jadi 2 minggu atau 3 minggu kayak Wow, gitu. apalagi kalau seragaman ya. Iya. Seragaman sekeluarga tuh ya banyak nian itu. Iya, tapi kalau customernya nak minta cepat, kita kasih opsi tadi. Bisa ke rekanan kita. Bisa ke rekanan. Kalau fast track di tempat Cek ya enggak bisa apa? Nah, Cek ya, ini kan Cek ya nih bisa dikato Cek ya tadi di rumah mengerjakan semua yang apa jahitan, permakan, terus juga tadi nerimo juga wong-wong malam-malam yang ngedor pintu ya tetangga-tetangga. Iya. Dan insya Allah kedepannya pastinya berkembang Cek ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pernah berharap dak Cek ya? Cek ya tuh benar-benar punya pegawai yang memang dari pagi sampai sore tanpa harus dipanggil-panggil ketika rame-rame Cek ya. Ya, itu kayaknya target 2027 sudah kayak itu harusnya. 2027 targetnya. Sudah masuk di apa namanya itu planning jangka panjang. Jangka panjang ya. Kalau bisa memang sudah ada kawan yang benar-benar Iya, stay ya. Jadi tidak benar-benar. payah-payah lagi Cek. yang handle. Nah, yang ngehandle. Nah, Cek ya, ini kan Cek ya basicnya jahit Cek ya. Nah, kalau misal ada orang jahit kebaya nih, kebayanya simple memang kayak kebaya kurung, tapi meminta tambahan maning, Ya, misalnya payet. Itu Cek ya bisa kerja ke sendiri atau memang ada spesialisnya deh untuk payet itu? Kalau itu mungkin kita rekrut orang. Jadi yang memang sesuai dengan apa namanya itu moto di awal tadi, bahwa kami ini ngasih jahit itu sesuai ngasih kepuasan kayak gitu. Nah, jadi pelanggan puas lah ininya apa namanya itu ininya. Jadi kalau misalkan memang kepengen ada tambahan ornamen-ornamen itu ya kita harus ngerekrut. Jadi
pekerja lepas tadi yang memang spesialis di bidang payet kayak Oke, gitu. berarti panggil ya Cek ya. Panggil, Wong iya. yang benar-benar bisa Bisa, mayat iya. untuk mayat ke baju siko Iya, itu. Oke, wajar lah memang kadang wong tuh ya kita jahit misalnya kita minta payet ada tambahan karena memang Iya. sesulit itu mayat tuh Cek, Iya, tidak gampang. Jadi Cek ya juga menerapkan itu panggil wong yang Iya, memang spesialis payet untuk bener. memayat baju itu sendiri. Yang ahli lah, yang Oke, sudah. yang bisa diandalkan lah Cek ya. Bagus payetannya sesuai gambar yang dikasih oleh pelanggan. Iya. Pelanggan nih mereng dikit bunganya minta lepas dia, lepas galau ya. Nah, saro kita nak ngelepasnya mendak do profesional tadi gawe Iya, kenyo kan. benar. Nah, Cek, iya, ini kan kita nih era digital nih semakin maju. Banyak baju-baju jadi, payetan yang lebih bagus di media sosial, di Instagram, di mana-mana lah. Pokoknya semua hal tuh bisa kita beli. Apa yang kita pengen tuh ada di media sosial, di toko oren, toko item. Ini ada, ini dak sih Cek, ada istilah kata tuh apa ya? Seperti persaingan antara kita penjahit rumahan dengan barang-barang jadi dari online ini Cek. Iya. Kadang ada gak sih wong yang membanding ke harga, oh beli online segini lah dapat jadi baju, ini baru nak jahitnya harga sini. Pernah ketemu gak Cek ya yang Cek itu wong-wong yang sering membanding-banding ke Cek itu? Banyak sih malahan. Banyak Cek Mita yang Cek itu. Cuman ya kalau kita kan jualnya tadi kualitas. Ya ada harga, ada kualitas lah kayak gitu. Kalau misalkan memang customer itu orientasinya tadi di kenyamanan, ya mungkin dia Bakal pilih jahit kayak ya. gitu. Karena kalau untuk yang di apa namanya itu mesin atau yang di mano-mano itu kan mereka ambil apa namanya itu ambil pada umumnya kayak gitu. Kalau ukuran SS kayak gitu, Iya. MM. Nah, sedangkan kalau untuk ukuran badan customer itu kan bervariasi. Jadi disitulah kita ambil apa namanya itu celahnya kayak gitu, bahwa yang kita jual itu kenyamanan. Jadi kita memang benar-benar jual sesuai ukuran dengan si customer itu. Berarti balik lagi ke customernya ya. Iya. Dia nak beli yang murah sesuai yang murah tapi memang kayak ukuran-ukuran standar atau memang nak nyaman, nak enak makainya dengan ukuran badan kita dewek ngepas Cek itu. Cek Sama ya. sesuai dengan idak pasaran kayak gitu. Nah, iya. Karena kan ada ininya dewek kan, selera masing-masing. Kapan bertemu di kondangan Nah, sekali. sama. Sama dari pojok ke bawah atau ke jilbab-jilbab ya. Iya. Tapi Mirip-mirip. memang mirip-mirip Cek Iya ya. Nah Cek Iya, ini kan kalau jahit nih Cak, uji Cek Iya tadi kepuasan pelanggan nomor 1. Terus juga bisa jadi kita salah jahit sedikit itu bisa merubah pola tadi. Nah kalau Cek Iya sebagai tukang jahit Cek Iya yang sudah menjalani usaha jahitnya hampir 3 tahun, seberapa penting sih Cek Iya ketelitian dan kerapian dalam usaha jahit ini Cek Iya, dalam membuat satu pakaian, entah itu baju atau celana Cek Iya? Kalau menurut saya sih sangat penting ya Mbak Mita ya, karena kerapian terus ketelitian itu kunci nomor 1 dari apa namanya itu kualitas yang akan kita hasilkan kayak. Jadi kalau misalkan dijahit ini ya yang pertama sekali itu memang ketelitian, ketelitian dan kerapian itu nilai jual utamanya. Oke, berarti memang nilai jual utama tuh kerapian dan ketelitian kita Iya, ini betul. Cek ya. Sesuai dak sama yang dipinta, sesuai dak sama badan dia. Pokoknya menjadi banyak pertimbangan lah ya, kerapian dan ketelitian dalam Itu menjahit jadi kunci ini. utama, Cek Kunci Iya. utamanya Cek Iya ya. Itulah tadi kata Cek Iya, kalau kamu dak puas bisa bayar sesuai dengan range harga yang kamu inginkan. Iya, sesuai dengan seberapa puasnya kamu, bayarlah segitu jasa kami tadi. Oke, tapi sejauh ini alhamdulillah menguntungkan Cek ya. Alhamdulillah sejauh ini customernya Balik lagi? balik lagi dan balik lagi. Jadi dia bisa tahu nih bahwa kualitas Cek Iya Cak Mano dengan harga yang sesuai lah dia bayar sama itu untuk Iya. Cek Iya. Jadi dia puas nian kayak gitu. puas nah. bener-bener puas, dak dongkol-dongkol Iya. ya. Dak dongkol-dongkol, jangan sampai ada yang dongkol, apalagi Cak sekarang media sosial semakin berkembang, dikit-dikit viral. Iya, curhat dia kan. Curhat itu bisa jangan yang kamu lakukan karena bisa menutup usaha uang, nutup rezekinya. Jadi kalau memang kamu dongkol atau apa, apalagi di bidang jasa Cek ini kamu bisa langsung komunikasikan sama yang bersangkutan. Oke. Cek Iya, terakhir sebelum kita tutup obrolan siang ini Cek Iya. Iya, harapannya untuk usaha rumah jahit Riani Cak mana Cek ya? Harapannya bisa semakin berkembang ke depannya, kemudian juga bisa semakin banyak ngerekrut ibu-ibu ataupun tenaga-tenaga profesional lah untuk dapat bergabung di rumah jahit Ria kayak gitu. Bisa berkembang lah. Oke, berarti bisa berkembang Dan bisa membuka lowongan lowongan pekerjaan untuk memang orang-orang yang
expert di bidang bidangnya, jahit ya. Woi. Berarti kita lihat ke KG, siapa tahu kita bisa punya kesempatan lagi untuk ngobrol secara langsung lagi sama Cik Ia ke depannya ya. Kalau di 2026 Cik Ia sudah dapat tender besar. Amin. Nah, kamu yang nak jajan tempat Cik Ia lah agak saro. Karena Cik Ia banyak gawe agak lama Iya, iya, nunggunya. iya. Nah, tapi Cik Ia kalau kita kawan-kawan ini yang mendengar ke kita siang ini tertarik pengen coba jasa Cik Ia dalam membuat pakaian, jahit baju, celana dan lain-lain, ini bisa datang ke mana Cik Ia? Mungkin bisa lewat WA di 0822 7979 1314 itu untuk WA-nya, atau misalkan langsung datang ke tempat itu di Jalan K Haji Wahid Hasim, Lorong Kedukan, RT 21 RW 006 Kelurahan 5 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang. Nah, itu untuk patokannya mapnya itu Zahra Sel Kedukan. Oke, Zahra Sel Kedukan, Kedukan. iya. Oke. Jadi untuk dulur mungkin bisa datang langsung ke titik mapsnya Zahra Sel Sel Kedukan. Kedukan, Nah, iya. untuk itu langsung komunikasi ke sama Cik Ia juga. Nah, buat yang Cak Mano dari WA juga boleh. Tapi kalau masalah harga tuh kita lemak komunikasi ke langsung. Iya, betul. Jika dulu hasilnya di Cik Ia tuh ya, Mm-mm. tingkat kepuasan bisa kamu yang nilai, bisa kamu yang menilai dewek. Nah, harga berapa jahit itu sama Cik Ia. Iya. Tapi jangan kelewatan, minta tolong ya. Kata Cik Cimita di awal tadi kan, kalau kita lah sudah nyaman, pasti bakal balik lagi dan balik lagi. Kalau misalkan dia tadi di awal sudah ngejual harga yang sekendak-kendak dia, mungkin dia malu kayak balik Iya, kedua ketiga. benar. Jadi kamu tuh lah kalau Iya, kamu berpikirlah kalau kamu nak berterusan dengan Cik Ia karena Iya, sudah iya. tahu jahitannya pas di kamu alang kesaronya nak nyari penjahit baru ya. Jadi kamu tuh lah pacat nilainya Iya, iya, Oke, iya. terima kasih Cik Ia ya sudah Iya, datang sama-sama, ke Cik Minta. Studio Perempat ngobrol sama Cik Mita tentang perjalanan dari rumah jahit Ria ini, yang mana Cik Ia awalnya modal nekat. Aduh, ini bisa menjadi contoh untuk dulur pendengar Perempat yang dari Palembang, kawan-kawan yang di rumah yang berpikir selama ini susah nian Cik Mita cari gawe di Palembang nih, ternyata tidak. Banyak jalan menuju Roma. Kamu bisa ikut pelatihan seperti Cik Ia, tinggal pilih sesuai dengan keinginan kamu dan sesuai minat dan bakat kamu pastinya. Seperti Cik Ia memilih langsung di usaha jahit ini, jadi kedepannya bisa buka usaha dewek ya. Jangan sia-siakan apa yang dibeli apa yang dikasih sama pemerintah, manfaat kelak. Jadi jangan banyak oceh lagi. Yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Perempat Palembang, dan juga bisa datang ke tempat Cik Ia untuk konsultasi jahit baju impian kamu. Iya. Yes. Untuk itu Cik Mita tutup obrolan teras UMKM siang hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersurat